Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa, aku bakalan melihat sebuah video yang menarik banget guys, menarik perhatian aku pastinya. Ini judulnya tuh loh, menarik banget. Judulnya kayak gimana sih? Ini dia guys. Oke, Israel kaget lihat fakta Banser NU mendunia. Nah, aku penasaran banget guys. Ya ampun, Banser NU dia tuh bang mendunia banget. Apalagi semenjak yang 1 abad kemarin guys, 1 abad NU kemarin. Bener-bener keren banget. Jadi nggak lepas dari Banser gitu ya. Jadi kita lihat dulu deh. Kok kaget? Kok bisa kaget gitu ya? Oke. Dan waktu itu saya nderekkan Katib Amir PBNU untuk ketemu dengan Presiden Israel, Perdana Menteri Israel dan Badan Wakaf Masjidil Aqsa untuk membantu menyelesaikan konflik Israel Palestina. Ada pertanyaan menarik. Dia bingung, kok ada ormas di dunia ini model NU? Warganya 90 juta, ya, punya paramiliter Banser waktu itu 5 juta. Ya. 90 juta warganya punya paramiliter 5 juta. TNI sama Polri itu kalau digabung dua-duanya itu kayaknya nggak ada 2.500.000. Nah, ini Banser itu 5 juta. Ini yang di acara tidak kemarin. pernah dalam sejarah tidak pernah sedikit pun berusaha untuk menguasai atau mengambil alih kepemimpinan di Indonesia ini. Ini mereka heran, ini kalian ini nggak tahu caranya atau memang gimana katanya. Mereka heran. Kemudian saya jelaskan bahwa orang NU itu adalah murid-muridnya ulama yang punya sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah. Artinya kita belajar dari beliau-beliau, tidak pernah kita diajarkan untuk merebut kekuasaan atau menguasai. Yang kita diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita apa? Bahwa kita harus menjadi rahmat dan menebar kemanfaatan dan membantu bangsa Indonesia ini untuk lebih baik. Itu saja. Dan mereka nggak paham dengan jawaban saya, masih dalam keadaan bingung. Ya memang kalau sampean nggak paham dengan NU itu mau diceritakan kayak apa saja, Anda tetap akan bingung. Tapi itu nyatalah NU. Nggak ada memang di dunia ini, nggak ada ormas sebesar NU ini nggak punya tujuan untuk kudeta, itu nggak ada. Kira-kira begitu. Maka alhamdulillah ini dibimbing oleh ulama-ulama kiai-kiai NU yang insya Allah senantiasa istiqomah berkomitmen untuk NKRI. Amin. Saya betul-betul begitu bangganya saya melihat tadi apel Banser. Saya membayangkan kalau Mbah Hashim hidup hari ini. Coba bayangkan betapa bangganya dengan barisan serbaguna dan betapa bangganya dengan kalangan muslimat dan juga berbagai banom-banom NU yang sudah mekar. Ketika NU berdiri tahun 1926 itu harus pura-pura membuat acara haulnya Mbah Holil di Surabaya. Ini berdirinya NU tahun 26 itu sampai harus berpura-pura. Hari ini kita bisa bergerak terbuka, bisa apel di lapangan alun-alun Magelang dan sebagainya. Ini betul-betul barokah para ulama. Nah, Banser ini jumlahnya 7 juta. Baik sekalian. Ini soheh ini. Karena Gusmen kebetulan teman saya. Ini soheh karena berdasarkan data 7 juta. Polisi jumlahnya 463.000. Tentara kurang lebih 1 juta. Coba bayangin, taruhlah Banser itu nggak punya senjata. Taruhlah misalnya Banser itu mau ngelawan polisi dan tentara yang jumlahnya 1.500.000 orang. Karena tidak bersenjata, Banser itu taruhlah menang maju aja, ngegeruduk aja gitu. Taruhlah mati itu 3,5 jutanya separuh. 3,5 juta Banser itu juga bisa menguasai negara ini atas nama Nahdlatul Ulama. Apakah Nahdlatul Ulama mau? Enggak mau. Kita tidak diajari untuk berkhianat terhadap negara ini. Tidak diajari untuk itu. Kelompok lain sudah pernah melakukan pemberontakan. Kartosuwiryo memproklamirkan diri di Tasikmalaya, negara Islam Indonesia, lalu membentuk Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, membentuk kesatuan-kesatuan militer, memberontak
pasukan anti ISIS di Makassar, Karbu Sakar di Banjarmasin, dan kemudian melakukan gerakan-gerakan negara Islam Indonesia. Wah, 7 juta loh Banser. Keren. Bukan jumlah yang sedikit. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Keren banget Banser ini guys. Jadi wajar sih Israel kaget kalau Banser ini mendunia. Ya mereka kan nggak ada maksud untuk menguasai sesuatu hal seperti itu ya guys. Hingga hari ini, dan kemudian pecah menjadi JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini semua pecahan negara Islam Indonesia yang ingin memberontak kepada negara Indonesia dan menjadikan Indonesia negara agama. Apakah ini pernah dilakukan NU? Tidak pernah. Padahal NU itu adalah organisasi terbesar. Bansernya aja 7 juta. Belum kalangan Nahdien. Coba bayangin, begitu gampangnya kita menguasai. Dan ketika para ulama merumuskan bagaimana negara ini harus bergerak ke depan, membuat satu filosofi Groundslah, filosofi dasar dari negara kita, NU bisa saja mengintimidasi semua ulama dan tokoh nasionalis pada waktu itu untuk menguasai negara ini. Tapi para ulama NU tidak mau melakukan itu. Ulama-ulama NU merekrut berbagai tokoh agama nasionalis dan berbagai organisasi dari Muhammadiyah dan sebagainya untuk merumuskan bersama-sama bagaimana kita ke depan supaya kita tadi tidak saling gontok-gontokan. Lalu kemudian diputuskan sebuah al-asobiyah. Ini kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Para ulama kita ini nggak bego, nggak bodoh. Tentu saja. Beliau itu membuat rumusan bersama itu berdasarkan rujukan pemikir-pemikir Islam abad pertengahan. Namanya Ibnu Khaldun, namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Ada kitab namanya Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi yang membahas tentang bagaimana membela negara. Dan kemudian merumuskan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian setelah kita teliti hari ini ternyata terilhami dari tulisan Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah pada abad ke-13. Coba, ulama kita ini nggak begitu aja memikirkan itu. Oh, kemudian kalau kita berpikir hari ini al-asobiyah itu adalah Pancasila, ya itulah hasil rumusan para ulama. Karena dulu Nabi ketika menguasai Madinah, beliau langsung membuat satu piagam Madinah sebagai tonggak kesepakatan bersama antara suku Aus dan suku Hazrat, pribumi dan pendatang yang kemudian disatukan dalam Muhajirin dan Ansor dan menyatukan orang-orang Nasrani dan orang Yahudi menjadi satu entitas bersama bernama negara Madinah dengan piagam Madinah. Piagam Madinah ini mengatur apa? Mengatur hak dan kewajiban yang sama antara orang-orang yang berbeda, ya. Lalu kemudian mengatur juga semua bahwa manusia siapapun di Madinah, harkat dan martabatnya harus semuanya diakui tanpa melihat latar belakangnya, suku maupun agamanya. Nah, dari sini kemudian memecah dua pemikiran tadi yang saya sebutkan. Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari menulis Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi, merumuskan itu. Artinya apa? Membela negara itu adalah hukumnya wajib. Ini juga yang kemudian oleh Mbah Hashim ditekankan kepada kita, kita semua adalah. Wah, keren banget Banser. Jumlahnya aja 7 juta. Itu masih Banser aja loh guys. Ya, NU bener-bener keren banget. Jadi wajar aja kalau mereka mendunia. Ormas, luar biasa. Membela negara itu adalah satu kewajiban. Nice. Nah, teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you.